Hari ini kita akan melakukan pengambil-alihan dan penguasaan aset-aset sebagai penggantian dari bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dilakukan pemanggilan dan datang wakilnya, ya, dan kita masih proses sedang berlangsung. Ya. Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani termasuk dalam daftar di list paling tinggi. Bukan apa-apa, keduanya ngotot banget mengejar semua aset dan harta negara yang pernah digondol para pangeran dan putra-putri cendana tersebut. Ada tindak pidananya, ya kita tunggu dulu. Kalau betul ada tindak pidananya, ya kita tagih lewat pidana aja nanti. Makanya wajar sih jika selama 10 tahun berkuasa para pangeran dan putri mantan diktator Indonesia itu anteng-anteng aja hidupnya, mereka nggak gangguin pemerintahan SBY. Kan ini proses, ini proses dan sedang. Sri Mulyani bongkar borok Orba, cendana gempa, duit, dan duit. Permasalahan negara kita tercinta ini semuanya berasal dari duit. Negara yang sangat luas, yang kaya akan sumber alam, lautnya kaya, tanahnya subur, di dalam tanahnya mengandung lebih banyak lagi kekayaan alam. Lalu kenapa? Hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi saja, pembangunan infrastruktur digerakkan secara masif di seluruh pelosok tanah air. Sesudah negara ini merdeka selama 70 tahun, dihitung per 2015 saja, baru rakyat merasakan duit negara dihamburkan buat kepentingan rakyat. Rakyat dapat jalan tol, jembatan, pos perbatasan, bandara, pelabuhan, bahkan perumahan bersubsidi. Pada zaman Bung Karno, negara baru merdeka, transportasi masih susah, jadi wajar kalau pembangunan itu masih terpusat di Jakarta atau Jawa. Kekayaan alam Indonesia pun belum dieksplorasi, butuh waktu lama untuk konsolidasi. Namun di era presiden pertama itu Bung Karno sudah bisa membangun Tugu Monas, stadion besar di Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Sarina, kawasan Senen dan Semanggi. Harusnya ketika kekuasaan berganti dan zaman pun sudah mulai modern, kemampuan Indonesia untuk membangun juga makin besar. Logikanya kan begitu. Apalagi Soeharto sebagai presiden berkuasa selama 32 tahun. Lalu kenapa pelosok Indonesia minim sama pembangunan? Kemana saja hasil kekayaan bumi Indonesia? Kemana saja duit hasil minyak bumi, hasil tambang emas, dan hasil laut Indonesia? Dari logika saja kan sudah terasa ada yang tidak beres di sana. Jadi aneh sekali jika sekarang ini ada yang mengaku rindu Orba dan benci Jokowi. Kenapa benci Jokowi? Padahal Presiden Jokowi sangat tegas menjaga duit rakyat. Hasilnya kelihatan, gede-gede, dan bisa dirasakan di seluruh pelosok negeri ini. Kalaupun ada elit yang tidak suka Jokowi, patut dipertanyakan alasannya. Ingat, semua berasal dari duit. Apakah pemasukannya terganggu? Apakah tidak siap bersaing secara jujur di pasar? Maunya monopoli terus sampai lebaran kuda? Lalu apa yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani? Kalau bicara tentang Kementerian Keuangan, maka kita bicara soal pengelolaan keuangan negara. Seperti sebuah perusahaan, keuangan negara harus dikelola dengan sebaik-baiknya, berdasarkan praktek dan standar akuntansi yang baik. Sebuah perusahaan wajib hukumnya mengelola keuangan secara benar, apalagi sebuah negara. Inilah yang diungkap oleh Sri Mulyani soal pengelolaan keuangan negara di masa Orba. Sebuah video yang diunggah oleh jubir Presiden RI Fajrul Rahman di akun Instagramnya. Video itu berisi cuplikan kuliah umum oleh Sri Mulyani di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis UGM bertajuk Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal. Sri Mulyani menjelaskan bahwa aset dan properti penting milik negara sebelumnya tidak pernah dicatat dengan baik. Mulainya Republik Indonesia enggak punya rencana. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod, kata Sri Mulyani. Kita asal bangun. Waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Ungkapnya, ceger. Nah kan, waktu baru merdeka, oke lah masih bisa dipahami. Tapi sejak tahun 60-an, sudah merdeka lebih dari 20 tahun. Dan zaman pun sudah mulai modern. Masa pembukaan negara begitu-begitu aja? Jadi waktu terjadi krisis tahun 98, kemudian kita punya undang-undang keuangan dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Hal pertama yang dilakukan adalah mencatat aset-aset negara. Dulu banyak aset negara yang diperjualbelikan dengan mudah karena tidak tercatat kepemilikannya. Belum lagi tanah-tanah, kalau menterinya lagi senang, saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja, kata SM. Nah ini makin terbongkar. Akibatnya banyak aset penting yang hilang begitu saja.
Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset strategis, kata Menko. Contohnya, Kompleks Senayan yang dibangun pada era Presiden Soekarno dari Kompleks Manggala Wana Bakti, TVRI, Hotel Hilton, GBK, hingga Plaza Senayan. Negara kehilangan status kepemilikannya karena tidak pernah tercatat dalam administrasi. Contohnya, kasus Hotel Hilton yang sekarang namanya jadi Hotel Sultan. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya titel. Sehingga waktu kita membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam titelnya. Wah, kita hilang, kata Sri Mulyani. Dan itu masih banyak contoh yang diberikan oleh Sri Mulyani. Soal ini ada versi pendeknya dan bisa dilihat di link Instagram. Dan ini bukan satu-satunya momen SM mengungkap borok pemerintahan masa Orba. Pada tahun 2019, SM juga pernah mengungkap soal transparansi anggaran negara membandingkan zaman Orba dan zaman now. Zaman dulu SMA, dia ingat setiap kali Pak Harto menyampaikan APBN di DPR saat beliau pidato. Karena waktu itu TV-nya hanya ada satu channel namanya TVRI. Kita semua melihat pidatonya itu, kita mendengar angka demi angka disebutkan, tapi kita tidak punya ide mengenai itu. Angka dari mana, untuk apa, dan apa hubungannya dengan kita semua, kata Sri Mulyani. Menurut SM, generasi muda masa kini lebih beruntung karena bisa mengetahui dan mempelajari APBN sejak dini. Bisa melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan negara karena disajikan secara transparan. Saya yakin para peserta Olimpiade APBN itu dan juga para mahasiswa FEB yang mendengarkan kuliah umum itu pasti tidak ikut demo-demo penolakan Omnibus Law ya. Apalagi sambil bilang rindu Orba. Setidaknya mayoritas dari mereka itu hal-hal semacam ini harus pula disebarluaskan, diviralkan. Biar matanya itu kebuka semua ya. Terus terang, ketika saya melihat di media sosial ada netizen yang menulis rindu Soeharto sembari memaki-maki Presiden Jokowi. Ingin rasanya tuh saya bilang mereka cuancok, matamu picek kah? Selalu dari kura-kura.